Baik, shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh murah hati, dan juga Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami dan juga memberkati kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, mari memberkati, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh Roh Kudus mampukan kami untuk kami lakukan juga dan kami simpan di dalam hati kami semua, dan kami juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami semua di masa hari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biarlah jam pemberitaan firman Tuhan ini boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, untuk kita semua jemaat Tuhan terkasih, pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan melawat kita terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal pertama, Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ada dua bagian firman Tuhan. Kita akan membacanya dan diawali dengan kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tapi mau merenungkannya dan menyimpan dalam hati serta melakukannya di dalam kehidupan kita semua
hari lepas hari, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi salam bagi kita semua, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tema besar untuk kita hari ini menjelang perayaan Natal yang akan kita rayakan, yaitu Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Ketika kita beberapa saat lagi akan merayakan satu peristiwa besar, lahirnya juru selamat di dunia, bagaimana Allah yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa, apakah kita saat-saat ini menyiapkan atau mau menyambut Natal itu dengan sukacita? Sedikit berbagi bahwa saat-saat mau perayaan Natal ini banyak kita jumpai ucapan-ucapan yang diberikan kepada kita, entah itu melalui SMS atau WhatsApp atau juga Facebook dan lain sebagainya, dan beraneka ragam ya pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Dan sedikit berbagi, ada beberapa pesan yang saya pernah dapat, pesan-pesan tentang Natal dan disampaikan dengan penuh sukacita, dan juga ada yang humor. Contohnya ada seorang teman dari Jakarta, orang Betawi, dia memberikan pesan Natal seperti ini. Bang, Pok, aneh punya kabar nih ya, ada baby lahir 2000 tahun yang lalu. Kasihan betah ya, babynya lahirnya kagak di RS bersalin, malah di kandang yang bau. Tapi katanya sih dia emang sengaja mau lahir di rumah bersalin, dia pengen lahir di hati ente ya. Seperti itu. Ada juga pesan seperti ini. Buka hati ada damai, buka mata ada terang, buka kasih ada sukacita, buka pesan ada ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan yang terakhir dan yang menarik, status di Facebook ya, ada yang mengatakan seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami sangat berterima kasih bila ucapan selamat Natal dan Tahun Baru tidak hanya berupa kartu atau WhatsApp saja, tapi juga uang tunai ya. Jadi ada yang juga berharap bukan ucapan selamat Natal dan juga Tahun Baru, tapi kalau bisa disertai dengan uang tunai ya. Itulah ragam bagaimana orang-orang mau menyambut ya Natal itu dengan sukacita, dengan penuh bahagia. Bagaimana Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi tahukah kita, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ya, bahwa ketika perayaan atau datangnya Allah dalam bentuk manusia dan dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, ini juga bukan menjadi satu hal yang bahagia bagi mereka. Kenapa bukan hal yang bahagia? Karena kalau kita lihat konteksnya waktu zaman itu, ya, harusnya Natal itu menjadi kesukaan yang besar, tetapi bagi Maria dan juga Yusuf itu bisa menjadi satu hal yang memilukan atau memalukan. Karena kalau kita tahu ketika Maria mengandung Kristus itu, ya, itu pada saat Yusuf itu dikatakan di sana bertunangan ya dengan Maria. Dan mereka itu belum menjadi suami istri yang sah. Itu menjadi aib bagi mereka kalau seandainya orang-orang tahu bahwa Maria ini sudah lahir sebelum menikah. Ya, itu menjadi ketakutan. Tetapi puji syukur bahwa Tuhan memberitahukan kepada Yusuf bahwa itulah sang Mesias yang akan datang. Lalu juga kalau kita melihat sedikit tentang para Majus, ya. Majus itu mereka datang untuk mencari raja yang akan datang melalui petunjuk para bintang. Dan kalau kita jumpai, mereka itu datang melihat Kristus yang ternyata yang mereka yakini adalah raja, lahir di kandang binatang. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi mereka, lah raja lahir di kandang binatang yang bau, apakah benar? Mungkin saja ada yang berpikir seperti itu, ya. Dalam kesukaan yang besar, walaupun itu adalah masa di mana manusia diselamatkan, tapi ada juga orang-orang yang menganggap itu sebagai ketakutan awalnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks pembacaan kita tentang gembala-gembala, ya, mereka terkejut dan juga takut, ya, karena ada seorang malaikat berdiri di depan mereka dengan kemuliaan yang bersinar meliputi mereka. Dan yang menjadi pertanyaan kita, mengapa mereka terkejut dan takut, ya? Waktu mereka terkejut dan mereka juga takut, mungkin saja dalam pikiran mereka bahwa ini berita sukacita yang besar, ya, berita yang benar-benar besar untuk segala bangsa. Dan mereka mungkin menganggap diri mereka itu siapa? Ya, mereka hanya gembala. Dan kalau kita tahu dalam konteksnya pada zaman itu
pekerjaan sebagai gembala ya, itu pekerjaan yang dalam artian pekerjaan lapisan bawah yang dianggap rendah. Bahkan domba-domba yang dijaga oleh para gembala pun itu bukan milik mereka sendiri. Mereka hanya buruh yang disuruh untuk menjaga domba-domba ya. Dan gembala itu juga dianggap yang paling hina, terutama dari kalangan orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu ya. Karena gembala dianggap tidak mampu mentaati hukum Taurat. Jadi pekerjaan mereka itu dianggap pekerjaan yang paling hina, paling rendah, apalagi di kalangan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ya. Kalau kita melihat beberapa cerita tadi di atas tentang bagaimana Yusuf dan Maria, bagaimana orang Majus, dan konteks kita tentang para gembala, tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan-perasaan seperti itu juga mungkin muncul saat kita akan merayakan Natal besok ya. Mungkin kita menghadapi takut akan masa depan kita seperti Yusuf kah? Atau takut menghadapi gunjingan atau tuduhan atau fitnahan orang seperti Maria kah? Atau bingung melihat jalan Tuhan yang harus dipilih seperti orang Majus, atau merasa tidak layak seperti gembala. Semua bisa ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Tema kita, jemaat Tuhan yang terkasih, Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu rapuh dalam segala hal, baik kekuatannya, baik kemampuannya, dan lain-lain. Semua itu terbatas adanya. Dan kita tahu di tengah kemeriahan dan syukur menyambut dan merayakan Natal, kita juga masih membaca peristiwa-peristiwa pilu dari belahan dunia dan negara bangsa kita. Berbagai bencana alam ya, entah itu banjir kah, tanah longsor kah, atau erupsi gunung. Atau kita juga melihat ketika dalam peristiwa sukacita kita masih menjumpai hal-hal yang tidak enak. Itu ibarat kaleidoskop ya, yang membawa kita untuk flashback, kembali melihat lintasan hidup kita. Belum lagi kekhawatiran kita karena kita telah usai ya melewati COVID-19, dan kita juga belum tahu pasti apakah COVID ini sudah betul-betul hilang atau tidak ya. Adapun berita-berita yang muncul dan mungkin yang terbaru di bulan Desember 2022 ya, tepatnya di tanggal 7 atau 6 terjadi peristiwa ya, bom bunuh diri di Kota Bandung ya, pada saat kita akan merayakan Natal. Banyak hal yang terjadi di saat momen sukacita. Bukan hanya diri kita sendiri dalam menghadapi kesulitan, tapi juga banyak orang, jemaat Tuhan yang terkasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita jumpai bahwa di balik kesesakan dan banyak tantangan hidup yang kita alami, bela rasa Allah yang ditemukan dengan caranya yang merendahkan diri dan mengosongkan diri untuk mengambil rupa manusia dalam seorang bayi. Maka jika dalam derita kita masih bertanya di manakah Allah di tengah penderitaan saya, maka nampaknya kita harus menancapkan pesan Natal ini ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus Allah yang menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya dan bahkan mau menjadi hamba sama seperti manusia. Adalah hal yang patut direnungkan betapa baiknya Tuhan kita, bahwa dia bukanlah Allah yang jauh di sana yang menonton ketika kita sulit, tapi dia yang bersama-sama dengan kita dalam kerapuhan kita menjalani kehidupan ini ya. Dan kita melihat jemaat Tuhan yang terkasih, hadirnya Sang Raja ya di dalam diri bayi. Bayi adalah manusia yang masih sangat muda dan rentan ya, jemaat Tuhan terkasih. Seorang bayi itu membutuhkan dukungan dan perlindungan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Seorang bayi perlu mendapatkan ASI eksklusif supaya tumbuh kembangnya itu secara sehat. Seiring pertumbuhannya, bayi juga membutuhkan imunisasi untuk mencegah dari penyakit-penyakit yang menular dan mematikan yang mengganggu tumbuh kembangnya. Ya. Kalau kita bertanya bahwa kenapa Allah mau hadir di dalam seorang bayi, Yesus yang rentan dan rapuh itu, gambaran Allah berpihak kepada manusia yang paling lemah, terutama pada diri anak-anak, adalah menegaskan ya, betapa berharganya kehidupan dan martabat setiap manusia dalam kerentanan dan kerapuhannya. Pesan Natal ini jelas untuk mengingatkan kita juga
Selain bahwa kita melihat diri kita yang rapuh dan kita juga melihat bahwa kita adalah orang yang tidak bisa, kita juga melihat bahwa orang lain juga adalah orang yang rapuh, ya. Mengingatkan kita juga untuk memberi perhatian khusus juga kepada orang-orang yang rentan, bayi-bayi yang malang, anak-anak yang lahir mungkin dari kehamilan yang tidak dikehendaki, orang-orang yang termarginalkan, disabilitas dan juga yang miskin. Pesan Natal juga ini kita merenungkan bahwa Kristus datang juga mau kepada orang-orang yang lemah yang kita temui atau jumpai di dalam pembacaan kita. Yesus tidak ditemui oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam, oleh orang Lewi, tapi para gembala-gembala yang notabene waktu pada zaman itu tidak dianggap, tidak dipandang, mungkin tidak layak dan juga dianggap hina. Tapi disitulah Kristus dinyatakan melalui mereka, ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, siapapun kita dipanggil untuk membela dan melindungi yang paling rapuh dan rentan di antara kita. Bela rasa Allah, tidak menghendaki tindakan yang sok kuasa dan bertindak menindas ataupun memeras orang lain dengan kekuasaannya. Relasi dan kekuasaan yang tidak adil dan seimbang menyebabkan banyak penderitaan di dunia ini, ya. Jadi untuk kita yang mempunyai jabatan atau mempunyai pangkat tinggi, kita harus melihat bahwa kita bukan siapa-siapa juga. Itu semuanya titipan. Dan kita melihat orang-orang di bawah kita, haruslah kita juga menganggap mereka berharga. Karena Kristus atau Allah kita memandang mereka berharga. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjuangan dan pelayanan kita diteguhkan dalam peristiwa Natal yang meneguhkan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berkenan kepada Allah? Bagaimana kita merayakan dan menyambut Natal dengan cara yang memuliakannya dan berkenan kepadanya? Patut kita renungkan, ya, Bapak Mama jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa Natal membawa kesukaan besar untuk hadirnya kehidupan karena kelahiran Yesus Kristus, ya, hingga kenaikannya ke sorga merupakan perwujudan kerajaan Allah yang merangkul dan menerima kita yang lemah, rapuh dan berdosa. Marilah pada momen kita akan menyambut Natal sebagai momen bela rasa, bukan sebaliknya kita apatis, ya, atau masa bodoh atau tidak peduli terhadap sesama kita. Tetapi ketika kita melihat Natal sebagai titik balik yang mengubahkan, bukan merendahkan sesama, untuk berbalik masuk dalam bela rasa Allah, dalam karya yang berbela rasa juga untuk sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih, Natal adalah potret buram kemanusiaan yang ditindas 1001 persoalan sosial dan kepahitan hidup orang-orang kecil. Namun di dalam dunia yang muram itu, seorang bayi lahir, ya, sebuah kepastian ilahi ditegaskan. Allah tak lagi Dia yang jauh melampaui kita, menyimak ratapan kita dari surga. Ia adalah Allah yang menerobos kegelapan, merengkuh kerapuan insani kita dan berkata, "Aku menyertaimu, aku bersamamu." Jemaat Tuhan terkasih, selamat untuk kita yang akan menyambut Natal. Kasih dan setia dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baik, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh juga menjadi sukacita, pengharapan bagi kami semua, untuk kami boleh menyambut Kristus yang datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kita semua. Bapa di sorga, firman Tuhan biarlah boleh tertanam dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami juga tidak saja merenungkannya, tapi boleh melakukannya di dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.